puasa, dan tradisi lokal Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kita memasuki bulan Ramadan. Ramadan di Nusantara memiliki keunikan-keunikan yang khas. Karena kehadiran bulan Ramadan telah melahirkan beberapa tradisi yang muncul di kalangan masyarakat Nusantara sebagai hasil rekonstruksi kearifan lokal dari masyarakat Nusantara dengan ajaran-ajaran Islam. Ini luar biasa. Kita bisa melihat menjelang datangnya bulan Ramadan, ini bagi masyarakat Nusantara ada beberapa tradisi di beberapa daerah sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap kehadiran bulan Ramadan. Misalnya di Jawa, di daerah Kudus, kita mengenal adanya tradisi dandangan. Ini dulu muncul ketika Sunan Kudus mengumumkan datangnya bulan Ramadan atau dimulainya awal puasa. Masyarakat pada menunggu di jalanan, di serambi masjid, di situ di Menara Kudus. Akhirnya tradisi itu menjadi tradisi dandangan. Sampai sekarang masih berlangsung. Ini juga terjadi di beberapa tempat. Misalnya di Aceh ada tradisi Mogeng. Mogeng itu adalah menyambut datangnya bulan puasa dengan berbagi makanan. Daging biasanya, daging olahan, kemudian makan bareng. Nah ada juga tradisi ruahan atau munggahan. Ini juga terjadi di masyarakat Jawa dan hampir di masyarakat Nusantara, yaitu mendoakan arwah para leluhur. Biasanya mereka berziarah ya di makam-makam untuk berdoa. Nah tradisi ini sebetulnya bermula dari tradisi masyarakat lokal sebelumnya, terutama Hindu Buddha, yaitu adanya tradisi mendoakan arwah para leluhur ya, yang disebut dengan tradisi ruahan. Ini terjadi di bulan Ruah, yaitu bulan sebelum puasa atau bulan Sya'ban, disebut bulan Ruah dari kata arwah. Karena pada bulan ini masyarakat Nusantara berdoa untuk para arwah. Nah ketika Islam masuk dengan adanya bulan puasa atau ritual ibadah puasa, maka tradisi ini tetap dilestarikan, yaitu mendoakan arwah para leluhur sambil menghormati datangnya bulan puasa. Sehingga di situ muncul tradisi ruahan. Ada juga di daerah Makassar misalnya. Di sana ada tradisi menyongsong bulan Ramadan ini, yaitu disebut dengan Surumoka. Surumoka ini adalah ngasih makanan di suatu nampan gitu ya dari besi. Beberapa jenis makanan ditaruh di situ, kemudian dimintakan doa kepada para ulama, kepada para tokoh adat di situ. Setelah didoakan baru makan. Di beberapa tempat hampir terjadi tradisi-tradisi seperti ini. Ini baru menyongsong datangnya bulan Ramadan. Nah pada saat bulan Ramadan terjadi, itu juga muncul beberapa tradisi sebagai perwujudan dari proses konservasi terhadap adat yang berlaku di masyarakat, yang dijadikan sebagai sarana untuk mengamalkan, untuk mengajarkan, dan untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Misalnya di Sumbawa itu ada tradisi mangan roa. Mangan roa itu adalah mangan bersama di masjid. Biasanya dilakukan setelah buka atau setelah tarawih. Jadi masyarakat datang membawa makanan, ditaruh di masjid, kemudian dimakan bersama. Itu ada naik dulang ke masjid. Nah, itu juga tradisi di Sumbawa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kemudian tradisi membangunkan sahur dan lain sebagainya. Di sini terlihat beberapa tradisi muncul sejalan dengan masuknya ajaran Islam, terutama ritual ibadah puasa Ramadan. Apa yang terjadi menunjukkan bahwasanya ulama-ulama Nusantara, para wali Nusantara itu menjadikan tradisi dan budaya sebagai sarana untuk mengamalkan dan mengajarkan ajaran Islam. Nah, di sini terjadi proses kolaborasi antara adat, tradisi, budaya dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Nah, terjadi proses simbiosis mutualisis berkat ijtihad kebudayaan yang dilakukan oleh para wali dan para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak anti tradisi, ulama tidak anti tradisi, tapi justru sebaliknya. Islam justru bisa mengkonservasi tradisi sekaligus juga menciptakan tradisi-tradisi baru gitu ya, sebagai perwujudan
atau ekspresi untuk mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai keislaman. Di sini guys, kearifan bangsa Nusantara dalam beragama. Sehingga ritual puasa ya yang menjadi tuntutan pelaksanaan syariat Islam bisa termanifestasi dalam berbagai adat dan tradisi. Dan dengan cara ini Islam menjadi lebih enjoy, diamalkan dan lebih mudah dipahami. Demikian guys, dari peristiwa bulan Ramadan ini kita bisa merefleksi bahwa syariat tidak semata-mata upaya mengamalkan perintah agama, tetapi juga menjadi stimulan untuk melahirkan ijtihad kebudayaan yang kemudian terekspresi mewujud dalam berbagai tradisi baik yang bisa mensyiarkan Islam sekaligus juga menanamkan nilai-nilai keislaman. Demikian guys, mudah-mudahan kita tetap mendapat barokah di bulan puasa ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.